Tahukah kamu ada satu hal yang saya pelajari dari semua ini? Itu adalah satu kebenaran pahit. Wanita tidak pernah selingkuh karena kebetulan. Tidak ada momen di mana dia tersandung, jatuh, lalu tiba-tiba terbangun di pelukan pria lain. Itu bukan kecelakaan, itu proses, lambat, tersembunyi, tapi nyata. Dan yang membuatnya lebih rumit adalah alasan itu jarang sesederhana rasa bosan. Kamu tahu itu, tapi tetap saja kamu menyalahkan dirimu. Kamu pikir, mungkin aku kurang perhatian, mungkin aku kurang jantan, mungkin aku kurang uang atau kurang tampan. Kamu masuk ke pusaran, menyalahkan diri sendiri, mencoba memperbaiki sesuatu yang bahkan belum tentu rusak di tempat yang kamu kira. Namun ada bagian yang tetap tidak masuk akal. Kenapa dia bisa tertawa dengan pria lain, tidur dengannya, lalu pulang menatapmu seolah tidak terjadi apa-apa? Ini bukan hanya soal cinta yang hilang atau godaan yang terlalu kuat. Ini soal psikologi yang lebih dalam. Lapisan emosi dan kebutuhan tersembunyi yang diam-diam menggerogoti dari dalam. Jika ingin mengerti kenapa ini terjadi, kamu harus berani melihat sisi gelapnya. Bukan supaya jadi sinis, tapi supaya bisa bangun, supaya bisa lepas, dan supaya berhenti menyalahkan diri sendiri atas luka yang bahkan bukan kamu yang mulai. Kebutuhan emosional yang tak terpenuhi. Fakta yang menyakitkan adalah banyak wanita berselingkuh bukan karena mereka tidak disayang, tapi karena mereka merasa tidak dianggap penting. Perasaan itu sering tidak logis, bahkan kadang mereka sendiri tidak sadar apa penyebabnya. Namun begini cara kerjanya. Wanita hidup dari perhatian emosional. Bukan basa-basi, bukan hanya bunga atau pujian, tapi rasa bahwa dirinya benar-benar dilihat dan dihargai. Ketika ia mulai merasa seperti hantu dalam hidupmu, ada tapi tak terlihat, rasa haus itu tumbuh. Lalu muncul pria yang memberi apa yang kamu lupakan. Validasi. Bisa dibilang sederhana, tapi efeknya besar. Dia membuatnya merasa diinginkan lagi. Dan ketika itu terjadi, sebuah pintu kecil terbuka di pikirannya. Disinilah segalanya bermula. Perselingkuhan wanita tidak dimulai dari tubuh, tapi dari imajinasi. Dari pikiran-pikiran kecil yang dia pelihara diam-diam. Dari perasaan terhubung, dimengerti, dikagumi. Begitu koneksi emosional itu tumbuh, segalanya jadi mungkin. Dia mulai curhat, merasa hidupnya bernyawa lagi, bahkan merasa dirinya kembali berarti. Dan itu bisa membuatnya ketagihan. Bukan karena dia jahat, tapi karena ada kebutuhan batin yang tidak ia mengerti cara memenuhinya tanpa melanggar batas. Kenapa dia tidak bicara dulu? Pertanyaan klasik. Kenapa dia tidak bilang dari awal? Jawaban pahitnya, mungkin dia sudah bilang, tapi kamu tidak dengar. Mungkin dia sudah memberi kode, tapi kamu anggap sepele. Atau dia takut, kalau terlalu jujur justru kamu yang akan pergi duluan. Jadi dia simpan, dia tahan. Sampai suatu hari, dia lepaskan semuanya, tapi bukan padamu. Di titik ini, kebanyakan pria kehilangan arah. Mereka berpikir harus menjadi lebih baik dari pria itu. Lebih romantis, lebih keren, lebih perhatian. Tapi mereka lupa satu hal, ini bukan tentang siapa yang lebih baik. Ini tentang koneksi emosional yang sudah tumbuh di luar hubunganmu. Dua dunia yang dia bangun. Yang lebih menyakitkan, sebagian wanita tidak mau kehilanganmu. Mereka tidak ingin putus. Mereka ingin kamu tetap ada, menjadi rumah, menjadi stabilitas. Tapi di sisi lain, mereka juga menginginkan petualangan itu, rasa hidup itu. Jadi mereka berdiri di dua kaki, satu di rumahmu, satu di dunia yang lain. Mereka merasa berhak atas keduanya. Di kepalanya ia bisa membangun narasi yang rasional untuk keputusan yang emosional. Aku tidak bahagia, aku punya hak bahagia. Atau, aku bukan selingkuh, aku hanya menemukan siapa diriku sebenarnya. Dan semua itu terdengar masuk akal, setidaknya bagi dirinya. Namun ketika semua tersingkap, bagian paling menyakitkan adalah saat dia berkata masih mencintaimu. Menangis di depanmu, bilang ingin memperbaiki, tapi matanya sudah berbeda. Sentuhannya hampa. Sebagian dirinya sudah pergi, tapi ia belum siap benar-benar melepasmu. Dan disitulah kamu terjebak. Harga diri versus ilusi. Kamu hidup dalam ilusi bahwa jika cukup sabar, cukup berubah, cukup menunggu, dia akan kembali seperti dulu. Namun kamu tidak sadar sedang menukar harga dirimu dengan harapan yang tak pernah dijanjikan.
Kamu terus bertanya, apa aku tidak cukup? Padahal luka yang sebenarnya bukan karena kamu tidak cukup, tapi karena kamu tidak diberi kesempatan bertarung secara adil. Perselingkuhan jarang keputusan impulsif semalam. Ini proses lambat seperti tetesan air yang mengikis batu. Dimulai dari kebosanan kecil, lalu jarak emosional, hingga akhirnya menjadi cerita baru yang tidak melibatkanmu. Kenapa banyak pria tak menyadari? Karena kita tumbuh dengan keyakinan bahwa selama tidak ada pertengkaran, berarti hubungan baik-baik saja. Kita pikir selama bekerja keras, membawa uang pulang, dan ada di rumah itu cukup. Tapi bagi wanita, ketidakpedulian emosional lebih menyakitkan daripada pertengkaran. Diam bisa lebih mematikan daripada teriakan. Saat pria sadar, biasanya sudah terlambat. Wanita tidak langsung pergi. Mereka memudar, mundur pelan-pelan, perlahan berhenti mencintai. Saat koneksi itu putus, apapun yang kamu lakukan terasa sia-sia. Kamu jadi detektif, memeriksa ponsel, membaca pesan, mencari bukti, berharap salah paham. Tapi dalam hati kamu tahu ada sesuatu yang tak bisa dipulihkan. Mengemis cinta yang sudah pergi. Kamu mulai jadi versi terbaik dari dirimu. Bukan karena kamu siap, tapi karena takut kehilangan. Kamu memberi bunga, pesan panjang, perhatian penuh. Tapi itu bukan cinta, itu trauma. Luka yang dibungkus harapan. Setiap kali kamu memaafkan tanpa syarat, kamu sedang mengajarkan bahwa kamu bisa dikhianati lagi. Dan pelan-pelan kamu kehilangan dirimu. Pilihannya, bertahan atau melepaskan kamu, tidak bisa menyelamatkan hubungan sendirian. Apalagi jika orang yang kamu cintai masih menikmati kehangatan dari api lain. Satu-satunya cara selamat adalah keluar dari kobaran itu sebelum terbakar habis. Berhenti bertanya, kenapa dia begitu? Mulailah bertanya, kenapa aku masih di sini? Karena pada akhirnya, hubungan yang kamu pertahankan dengan mati-matian mungkin bukan lagi cinta. Itu hanya adiksi emosional, candu pada kenangan, pada versi lama dari seseorang yang sudah berubah. Wanita yang sudah menyeberang garis itu bukan lagi wanita yang sama. Wajahnya, suaranya, caranya duduk masih sama, tapi jiwanya berbeda. Pilihannya meski penuh air mata tetaplah pilihan. Saatnya berdiri, karena itu berhentilah menunggu maaf, klarifikasi atau janji manis. Itu tidak akan mengembalikan harga dirimu. Maaf dari orang yang menghancurkanmu bukan bahan bakar untuk hidup. Itu racun yang kamu telan pelan-pelan sambil berharap bisa sembuh. Jadi berdirilah. Ambil langkah pertama meski hati gemetar. Karena pria yang bangkit setelah dikhianati bukan hanya lebih kuat, tapi juga lebih jujur. Dia tahu cinta bisa berubah, janji bisa dilanggar, orang bisa pergi meski bilang akan tinggal. Tapi dia tetap hidup, tetap jalan, rumah yang baru. Dan pada akhirnya, dia tahu satu kebenaran penting. Hidup yang layak dijalani bukan tentang siapa yang berdiri di sampingmu, tapi siapa kamu saat semuanya pergi. Jangan lagi bertanya, kenapa dia melakukan itu? Tanyakan, kenapa aku tidak meninggalkan tempat yang sudah lama berhenti jadi rumah? Karena kamu tidak akan mendapatkan dia kembali dengan menunggu. Kamu mendapatkan hidupmu kembali dengan berhenti membutuhkannya. Dengan membangun rumah baru, bukan untuk dia, tapi untuk dirimu. Rumah di mana harga dirimu bukan ditentukan oleh cinta orang lain, tapi oleh keyakinan bahwa kamu layak dihargai, bahkan saat berdiri sendirian.